Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran Bahasa Indonesia di tema 2 subtema 1, yaitu tentang membaca teks pendek. Artinya kita akan membaca suatu bacaan yang tidak banyak, yang pendek. Nah, tidak sampai beberapa lembar, seperti itu maksudnya. Dengan membaca, apa manfaatnya kita membaca? Nah, dengan membaca itu kita dapat menambah wawasan. Artinya, kita tidak tahu tentang sesuatu. Dengan membaca, kita akan tahu. Contohnya di sini ya, perhatikan. Coba dibuka buku LKS-nya halaman 8. Di sini ada 2 atau teks pendek, hanya 2 paragraf saja. Perhatikan. Keragaman benda. Benda memiliki keragaman. Nah, keragaman kemarin apa? Keragaman artinya perbedaan. Jadi setiap benda memiliki perbedaan. Contohnya, keragaman bentuk. Ada benda yang bentuknya tetap, ada juga benda yang bentuknya tidak tetap. Nah, itu sudah sebuah keberagaman benda. Dalam segi bentuknya, ada yang bentuknya tetap, ada juga benda yang bentuknya tidak tetap. Contoh benda yang bentuknya tetap apa? Artinya, kalau ditaruh ke tempat lain, itu tidak akan berubah bentuknya. Contohnya yo, gelas dan sendok. Bisa juga apa lagi? Yang bentuknya tidak akan berubah sekalipun ditaruh ke tempat yang lain. Betul, pensil. Kalau benda yang bentuknya tidak tetap, artinya kalau ditaruh ke tempat yang lain dia akan berubah bentuknya. Apa coba kira-kira? Betul, yaitu air dan minyak goreng. Ya. Kemudian keragaman benda, perhatikan di paragraf kedua, keragaman benda terlihat pula pada sifatnya. Ada benda yang memiliki permukaannya halus, contohnya kaca, sutra, dan kertas. Jadi kertas ini permukaannya halus. Ada pula benda yang memiliki permukaannya kasar. Contohnya sikat. Anak-anak tahu sikat? Ada sikat gigi, ada sikat kamar mandi. Nah, permukaannya itu tidak rata, artinya tidak halus, kasar. Sandal atau sepatu, jadi bawahnya itu permukaannya kasar. Kenapa kasar? Supaya kita tidak jatuh, tidak terpleset. Nah, seperti itu. Nah, dari teks yang barusan kita baca bersama-sama hanya 2 paragraf saja. Apa yang kita peroleh dari teks barusan yang kita baca? Yaitu kita mengetahui tentang keragaman bentuk benda, keragaman sifat-sifat benda.
Nah, keragaman bentuk benda ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya tidak tetap. Sifatnya ada yang permukaannya halus, ada juga yang permukaannya kasar. Nah, itu sebuah pengetahuan, sebuah wawasan yang kita dapat dari sebuah teks yang kita baca. Nah, coba sebelum Bu Guru ngasih tugas nih, anak-anak kira-kira anak kelas 2A sudah lancar membaca semua? Insya Allah Bu Guru yakin anak kelas 2A semuanya sudah lancar membaca. Jadi kalau Bu Guru ngasih tugas, insya Allah anak-anak sudah bisa. Ya. Nah, selain itu, manfaat kita membaca adalah apa? Kita akan mengetahui isi dari bacaan yang kita baca. Seperti itu. Nah, seumpamanya nih, dari apa yang Bu Guru barusan sampaikan, kemudian kalau Bu Guru ngasih tugas seumpamanya, piring itu berbentuk apa? Tetap atau tidak tetap? Betul. Jadi piring itu bentuknya tetap. Sekalipun piring tersebut kita taruh di dalam lemari, kita taruh di dalam ember, maka bentuknya tetap seperti itu, nggak mungkin berubah. Nah, contohnya lagi, kalau minyak goreng. Kalau minyak goreng, Bu Guru, minyak goreng ada di botol ya. Kalau seumpamanya minyak goreng tersebut Bu Guru taruh ke gelas, maka bentuknya akan berubah. Sudah tidak berbentuk seperti botol, tapi berbentuk seperti gelas. Nah, seperti itu. Nah, Bu Guru kasih contoh yang pasti ya. Di sini Bu Guru ada gelas. Kemudian ada pensil. Pensil ini bendanya apa? Bisa berubah bentuk atau tetap? Coba ditebak dulu. Betul, jadi tetap. Nah, ini sekalipun Bu Guru masukkan ke sini, maka bentuknya tidak akan berubah seperti gelas. Karena pensil ini bentuknya tetap. Perhatikan, tapi kalau Bu Guru tuangkan ke sini air dari botol, maka air tersebut sudah tidak berbentuk seperti botol lagi, tapi akan berbentuk seperti gelas. Nah, seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya, coba anak-anak buka halaman 11. Halaman 11 itu ada benda padat dan benda cair. Nah, jadi keragaman benda tersebut ada juga keragaman benda dari sifatnya. Ada yang sifatnya padat, cair, dan gas. Ada 3 ya, ada 3 macam benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, di halaman 11 ini ada benda padat dan benda cair. Artinya itu wujud. Wujud dari suatu benda. Nah, Bu Guru ulangi lagi. Wujud dari suatu benda itu ada berapa? Ada 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan ada benda gas. Benda padat dan benda cair juga memiliki sifat. Nah, kalau benda padat, bentuk dan volumenya tetap. Artinya, sekalipun benda padat tersebut, kita pindahkan ke tempat lain, maka bentuk dan volumenya akan tetap. Sedangkan kalau benda cair itu, bentuknya dan volumenya tidak tetap. Artinya yang sudah Bu Guru contohkan tadi ya, yang pertama air atau minyak goreng. Di rumah ada minyak goreng atau air? Nah, anak-anak bisa nanti juga di rumah dicontohkan. Kemudian anak-anak ngambil air
taruh di botol, maka air tersebut akan berbentuk seperti botol. Kemudian anak-anak, air yang di botol tersebut kita tuangkan ke gelas. Maka air yang masuk ke dalam gelas itu sudah tidak berbentuk seperti botol, akan tetapi sudah berbentuk seperti gelas. Beda dengan yang tadi pensil. Meskipun pensil ditaruh ke botol, dia bentuknya akan tetap seperti itu. Kalau dia pendek, ya tetap pendek bentuknya. Mau kita taruh di gelas juga nggak mungkin berubah itu pensil. Tetap bentuknya seperti itu. Nah, di sini di halaman 11 coba diperhatikan. Benda cair bentuk berubah sesuai tempatnya. Nah, yang kayak yang tadi, kalau kita di botol maka bentuknya seperti botol. Kalau di gelas maka air berbentuk seperti gelas. Kemudian yang selanjutnya, benda gas. Gas itu sifatnya gimana? Coba anak-anak kira-kira bisa nggak? Benda gas itu sifatnya juga tidak tetap, sifatnya saja ya. Kalau bentuknya gimana? Coba. Nah, kalau benda gas itu juga sesuai dengan tempatnya. Artinya, contoh udara. Nah, seumpamanya anak-anak niup balon. Kan ditiup balon itu. Nah, balon itu menggelembung itu karena apa? Dia bisa membesar karena apa? Karena ada udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Nah, balon tersebut itu, dalam balon itu namanya gas, udara. Ada udara yang masuk pada balon, kemudian balon itu ngelembung. Nah, itu namanya benda gas. Contohnya lagi, kalau di rumah ada LPG. Nah, LPG itu juga gas LPG, ya. Ada juga udara. Kalau udara kan semuanya kita menghirup udara. Kemudian benda-benda di rumah. Contohnya, benda-benda di rumah itu juga beragam. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda gas. Coba kira-kira anak-anak bisa nggak sebutkan benda padat yang ada di rumah? Coba Bu Guru kasih waktu sebentar. Nah, betul, ada piring. Terus apa lagi? Sendok. Apa lagi? Gelas. Nah, benda-benda yang barusan Bu Guru sebutkan itu benda yang ada di rumah dan bentuknya atau wujudnya padat. Di rumah ada air enggak? Ada kan? Ada. Minyak goreng ada? Ada. Nah, itu berarti benda cair yang ada di rumah. Di rumah ada gas LPG? Betul, ada. Nah, berarti di rumah itu juga terdapat keberagaman benda. Ada benda yang wujudnya padat, ada benda yang wujudnya cair, kemudian ada benda yang wujudnya gas. Nah, dari bacaan itu kita dapat menambah wawasan. Artinya kita mendapatkan pengetahuan dari membaca. Jadi Bu Guru ingatkan anak-anak harus semangat membaca. Ya, karena dengan membaca kita dapat mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, contohnya juga nih, ada benda. Kalian di rumah ada kaleng. Ada enggak? Kaleng itu bentuknya seperti apa? Bentuk kaleng. Nah, benda-benda itu juga beragam bentuk. Ada yang bentuknya kotak,
ada yang bentuknya persegi, ada yang persegi panjang, ada yang bulat, juga ada yang berbentuk tabung. Ya. Lemari, di rumah ada nggak lemari? Nah, lemari itu bentuknya apa? Persegi. Di rumah ada gelas nggak? Ada? Nah, gelas itu bentuknya apa? Tabung. Di rumah ada bola? Ada. Bola itu bentuknya apa? Bulat. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, intinya kita harus membaca, karena dengan membaca kita akan mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Contohnya udah dari tadi, kita membaca keragaman benda-benda yang ada di rumah, wujud benda. Jadi dengan membaca bacaan yang pendek itu kita sudah menambah pengetahuan. Jadi pesan dari Bu Guru, anak-anak harus rajin membaca. Selain membaca juga rajin menulis. Nah, kenapa? Kalau anak kelas 1 dan kelas 2 harus bisa calistung. Nah, apa itu calistung? Yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Nah, dengan membaca, barusan membaca tentang keragaman benda. Kemudian di bawahnya itu akan ada soal-soal dan kemudian anak-anak akan menulis. Nah, dengan membaca kita juga menulis. Kemudian berhitung. Jadi untuk anak kelas 1 dan kelas 2 harus sudah lancar membaca, menulis, dan berhitung. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru akan tanyakan kembali. Kira-kira anak-anak paham nggak dengan apa yang Bu Guru sampaikan? Insya Allah anak kelas 2A paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan. Nah, tetapi kalau anak-anak masih belum paham, anak-anak bisa langsung membaca di buku paket atau di buku LKS. Bisa juga anak-anak mencari referensi lain di Google atau di YouTube orang lain selain itu Bu Guru. Bisa juga mengulang YouTube Bu Guru. Ya. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan kembali, anak-anak harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa sholatnya, dan jangan lupa bantu orang tua. Dan untuk mama-mama di rumah, semoga tetap semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Dan selalu kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, supaya kita bisa sekolah seperti biasanya. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.